Ya, jadi kalau cross indigenous itu kan sebenarnya mencoba menjawab keraguan orang-orang tentang universality of indigenous psychology. Indigenous psychology itu kan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengkonstruksi konsep-konsep yang sifatnya universal, bisa berlaku di mana saja. Kalau psikologi budaya, tadi justru penekanannya adalah pada penjelasan atau konstruksi-konstruksi atau konsep-konsep yang sifatnya context based. Itu yang membedakan dengan indigenous, karena indigenous punya tujuan akhir untuk mencapai universalitas dari sebuah konsep. Nah, hanya saja indigenous itu kan indigenous psychology itu kan bisa dimulai dari konteks-konteks tertentu. Nah, konteks-konteks yang berbeda dan terfragmentasi ini kemudian menimbulkan pertanyaan, katanya mau universal, katanya mau mengkonstruksikan konsep yang sifatnya universal. Nah, kok penelitiannya kenapa kok terfragmentasi di tingkat lokalitas? Jadi sejauh mana universalitas yang bisa dicapai oleh indigenous psychology? Makanya kemudian ada cross indigenous psychology. Jadi dari berbagai penelitian-penelitian itu persamaannya ada di mana, benang merahnya ada di mana. Iya, mencari irisan-irisan persamaan yang terdeteksi dari berbagai budaya itu, budaya A, budaya B, atau konteks budaya, bukan budaya, konteks budaya A, konteks budaya B, konteks budaya C, irisannya ada di mana. Nah, itu yang kemudian untuk membangun konsep yang sifatnya universal. Jadi, misalnya membandingkan asertivitas di negara A, negara B, negara C, atau konteks budaya A, B, C, itu seperti apa? Nah, kalau kita memakai definisi asertivitasnya Barat, Indonesia itu pasti asertivitasnya adalah rendah apa tinggi? Rendah. Nah, sehingga kita dianggap masyarakat yang dari sisi komunikasi itu tidak baik, kita tidak memiliki sisi positif karena kita tidak asertif. Tapi kalau psikologi budaya, kemudian psikologi indigenous itu mempertanyakan, jadi apakah konsep asertif itu yang dikonstruksikan di Barat itu memang ada? Pertama, ada nggak di masyarakat kita? Atau mungkin caranya kita sebenarnya asertif, tapi tidak dengan cara yang sama dengan yang ada di Barat. Jadi ada prosedur, ada cara yang itu dekat dengan konteks budaya lokal untuk menyampaikan perasaan, untuk menyampaikan pikiran, itu ada caranya sendiri yang mungkin tidak direct, tidak langsung. Coba kalau kita lihat di konteks-konteks Barat gitu, kalau misalnya ada permasalahan dalam relasi, entah itu pertemanan, entah itu perkawinan, entah itu pacaran, itu apa yang dilakukan biasanya? Disampaikan, dikomunikasikan. Padahal dalam konteks budaya Indonesia, apalagi di Jawa, belum tentu kalau disampaikan secara terbuka itu akan menyelesaikan masalah. Jadi bukan berarti kita itu komunikasinya buruk karena tidak asertif, tapi cara penyampaiannya itu berbeda. Iya, betul. Jadi bisa jadi misalnya ini kan konteks budaya Jawa, misalnya nih ya. Tapi kita kemudian juga beralih ke konteks budaya di Thailand. Atau yang ini sesama Asia ya, tapi tetap aja secara kalau dilihat secara lebih dalam itu kan konteks budayanya beda. Ini Jawa atau Minang atau Sunda itu cara menyampaikan pikiran dan perasaannya itu mungkin akan berbeda-beda. Jadi bukan berarti bahwa kita tidak asertif, kita hanya tidak asertif dengan cara Barat. Gitu. Nah, nanti bisa dilihat benang merahnya antara
konteks budaya Minang, konteks budaya Jawa, konteks budaya Sunda, itu bagaimana sih sebenarnya asertivitas itu dibangun di antara tiga etnis ini, sehingga nanti lama-lama itu kan baru di level Indonesia nih, ada misalnya satu konsep asertivitas di kalangan orang Indonesia yang didapatkan dari melihat persamaan-persamaan konstruksi di berbagai budaya di Indonesia. Nah, nanti itu kan bisa ke atas lagi, Indonesia dengan negara lain misalnya, atau konteks budaya yang lain. Tuh.